Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, berarti ini adalah episode ke-9 Pick a Card Series dari serial Journey to My Best Self atau perjalanan menuju versi diriku yang terbaik. Kita bentar lagi berarti sudah mau habis series ini. Semoga series ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti series ini. Untuk episode ke-9 ini, kita akan sama-sama mencari tahu melalui pick a card reading. Kita akan mencari tahu apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau teman-teman rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Tapi kalau kalian rasa pesannya tidak resonate, tidak apa-apa, kalian bisa tonton video lain dari Delusion Priestess atau tonton video dari Tarot Readers lain. Sebelum memilih, sekarang teman-teman bisa menenangkan diri kalian sendiri dulu. Di depan mata kalian aku pakai alat bantu, Oracle Card, 3 buah alat bantu. Kalian bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tanyakan ke diri kalian, kira-kira apa yang perlu aku lakukan agar aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita akan sama-sama mencari tahu what do you guys need to do or can do to make yourself a better person. Oke? Kalau sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan cari tahu apa yang perlu teman-teman lakukan. Semacam tips and tricks gitu ya. What can you guys do agar bisa to be a better person? Agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku nggak tahu ini akan berapa lama videonya. Just let it flow ya. Oke. Muat nggak ya? Muat kan? Muat. I'm gonna make it. Oke, pertama-tama yang aku rasakan untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kalian itu sudah waktunya untuk melepaskan diri dari anything from the past, apapun dari masa lalu. Mungkin kalian bosen kali ya yang aku omongin itu free yourself from the past, gitu-gitu terus. Lepasin dirimu dari masa lalu terus, bla 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 bla. Tapi buat teman-teman yang pilih nomor 1, itu adalah kunci dari semuanya. Itu ke pintu gerbang yang harus kalian buka. Maksudku, sebelum kalian bisa menyambut awal yang baru, kalian harus sungguh-sungguh melepaskan diri dari semua kekecewaan dan sakit hati dari masa lalu. Ya. Baru aku mau ngomong, karena aku ngerasa teman-teman itu tipe orang yang gampang kemakan egonya. Maksudnya, you let your pride control you. Kamu mengizinkan traumamu atau lukamu atau egomu terkait masa lalu untuk mengontrol dirimu. Kamu berpikiran bahwa banyak di antara kalian yang aku rasa punya control issues atau tendensi ingin mengontrol segala sesuatu. Tendensi ingin mengontrol segala sesuatu itu maksudnya kayak kalian nentuin deadline. Kalau deadline kalian nggak tercapai, kalian marah. Kalian marah sama Tuhan, kalian marah sama semesta. Kayak ibaratnya kalian tuh minta barang atau minta apa gitu ke Tuhan, minta apa ke semesta, minta A misalnya. Tapi kalau misalnya yang A nggak diterima, kalian marah.
Kalian merasa kayak, harusnya kan Tuhan ngasih, harusnya kan semesta ngasih. Kalian jadi kayak lupa pentingnya surrender. Lupa pentingnya berserah pada divine timing. Lalu, selain kalian harus melepaskan diri dari semua kebiasaan buruk yang negatif dari masa lalu, aku merasa teman-teman itu juga perlu memperhatikan teman-teman kalian. Perlu perhatikan siklus pergaulan, siklus pertemanan kalian. Kenapa? I don't know why, but I'm feeling like, tapi yang aku rasain adalah banyak di antara kamu yang sebenarnya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak 100% memiliki dampak positif buat kehidupan kamu di masa depan. Mungkin kamu masih punya teman-teman yang clingy, atau teman-teman yang toxic, teman-teman yang ibaratnya cuman mau butuh, kamu masih dikelilingi oleh orang-orang yang ibaratnya cuman mau dekat sama kamu pas ada butuhnya atau ada maunya saja. Ada satu babak dalam hidupmu yang harus berakhir dulu sebelum kamu berhasil masuk ke babak yang baru. Nanti aku angkat aja kartunya satu persatu. Tapi choose your friends, choose your battles carefully. Pilihlah pertarunganmu dan teman-temanmu dengan bijaksana. Dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu. Aku rasa banyak di antara kamu yang mungkin ngerasa kayak, selama ini hidup gue sulit, selama ini gue penuh masalah. Karena kalian fokus yang ngelihat ke masalah, kalian jadi lupa untuk ngelihat how far you've grown, how far you've progressed, how far you've grown. Kamu sudah berprogres sejauh apa? Kamu sudah berkembang sejauh mana? Gitulah. Teman-teman jadi lupa bahwa kamu perlu untuk ngikutin kata hati, kamu perlu untuk ngikutin intuisi. Dan di sini aku rasa teman-teman juga perlu ingat bahwa uang itu materi. Banyak di antara kamu yang mungkin ngerasa sering mengalami kendala atau masalah keuangan ya. Ingat bahwa uang itu energi. I'm sorry. Ya, what I was trying to say is uang itu energi. Jangan terlalu pelit atau jangan terlalu mengejar uang. Izinkan uang mengalir. Dan izinkan dirimu juga untuk menikmati hasil kerja kerasmu. Sebelum kamu memulai babak yang baru, izinkan babak yang lama untuk ditutup dulu. Lalu kalau kamu mau mengusahakan sesuatu, ikuti progresnya. Jangan buru-buru. Pelan-pelan. Ibaratnya kayak kamu menanam bibit. Kan bibitnya juga harus disiram, harus dirawat gitu. Mungkin banyak di antara kamu yang khawatir tentang masalah keuangan juga ya. Tapi ingatlah bahwa hati-hati mindset. Hati-hati pola pikir. The worst is already in the past. Yang terburuk itu sudah lewat di masa lalu. Kerja kerasmu, usahamu, walaupun kamu ngerasa kayak nggak ada hasil, kerja keras dan usahamu itu akan membuahkan hasil. Your hard work is paying off pada waktu yang tepat, pada divine timing. Pada waktu Tuhan, kerja kerasmu itu akan ibaratnya memberikanmu apa yang kamu butuhkan. Jangan izinkan egomu menghambatmu dari bertumbuh. Teaching and learning. Keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others. Berusaha untuk tetap berpikiran terbuka dan pelajari ide-ide baru dalam hidup. Lalu, ajarkanlah ide-ide ini ke orang lain. Kamu udah ngelewatin banyak hal nih ceritanya dalam hidupmu. Gunakan pengalamanmu sebagai sumber motivasi buat orang lain, supaya orang lain bisa lihat kebaikan semesta, kebaikan Tuhan. Supaya ibaratnya, you can glorify God's name through you, through your actions. Kamu bisa memuliakan keajaiban Tuhan, keajaiban semesta, melalui tindakanmu, melalui perbuatanmu, melalui apa yang kamu lakukan, melalui apa yang kamu ajarkan. Spiritual understanding. I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. Banyak di antara kamu yang orangnya juga, aku rasa psychic nih yang nomor 1. Kalian punya bakat-bakat spiritual yang kalian belum kembangkan, atau kalian sadar tapi belum kalian maksimalkan, dan kalian perlu belajar untuk
sembari kalian berprogres, as you continue progressing, pelajari. Kamu selalu diberikan tanda-tanda dan kebenaran-kebenaran secara kebenaran facts tentang spirituality, fakta dan kebenaran tentang hal-hal spiritual. Dan kamu itu diberikan kesempatan untuk belajar, supaya kamu belajar tentang hal-hal spiritual. Kamu belajar lebih dalam lagi tentang misalnya yoga, meditasi, healer, tarot dan lain sebagainya. Kalau kamu tertarik juga, kamu belajar supaya kamu bisa mengajarkan orang lain. Kamu belajar untuk jadi tangguh, kamu belajar jadi kuat, kamu belajar jadi ibaratnya jadi inspirator untuk mendekatkan diri ke Tuhan, mendekatkan diri ke semesta, supaya kamu bisa mengajarkan orang lain dan menjadi contoh buat orang lain, contoh yang baik ya. You are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and guide you to your next step. Happiness awaits you now. Tadi aku udah bilang kan, sebelum kalian ibaratnya memulai babak yang baru, kalian harus menutup babak yang lama dulu. Dan banyak di antara kamu yang ibaratnya lagi di pertengahan, di crossroads, di persimpangan jalan. Sebelum kamu maju, kamu mesti ibaratnya istirahat dulu, lampu merah dulu, berhenti dulu. Kamu lagi dalam fase ibaratnya sudah nyelesain babak yang lama sebelum kamu memulai babak yang baru. Tapi babak yang baru itu juga sudah dekat. Dan you are confused and indecisive because you do not have enough information to research or seek expert advice before making a decision. Kamu mungkin sekarang bingung ya. Banyak di antara kamu yang lagi bingung, tapi kamu diingatkan untuk berserah dan belajar terus. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk berproses. Dengarkan intuisi, dengarkan kata hati supaya kamu bisa didukung, dipandu, dibimbing oleh semesta dan malaikat pelindungmu. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram Delusion Priestess kalau belum. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Berarti nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut ke teman-teman yang pilih nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke teman-teman yang pilih Oracle card nomor 2. Kita akan sama-sama mencari tahu apa yang bisa teman-teman lakukan. What can you do to be the best version of yourself? Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjadi versi diri kalian yang terbaik? Aku belum tahu sih ini akan berapa lama, tapi kita akan just let it flow. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang pilih nomor 2 untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Sabar. Banyak teman-teman nomor 2 kayaknya yang aku rasa punya issues, entah dalam skala besar atau dalam skala kecil. But you guys need to learn how to handle your temper. Ya, sabar, belajar sabar. Oke, kalian banyak ya. Oke. It's okay, semoga muat. Tapi teman-teman yang pilih nomor 2 yang aku rasakan adalah ini banyak yang energi feminin di sini. Kalau tadi nomor 1 general. Energi feminin bukan berarti ya aku nggak ngomongin gender ya. Coba tonton video Delusion Priestess tentang apa itu energi feminin, apa itu energi maskulin, supaya kalian informasi yang kalian pahami juga nggak misleading. Coba cari deh entah di playlist salah satu playlist mana gitu yang Delusion Priestess shares knowledge, atau cari di video-video lama Delusion Priestess. Anyway, buat teman-teman yang pilih nomor 2, yang aku rasakan adalah kalian perlu belajar untuk gini. Banyak di antara teman-teman yang pilih nomor 2 itu yang meragukan diri kalian, meragukan kualitas kalian. Kalian nggak sadar kalian itu punya kualitas. Kalian nggak sadar kalian itu menarik. Kalian nggak sadar kalian itu berkualitas. Kalian nggak sadar kalian berharga. Dan karena kalian kebanyakan, aku rasa kalian kebanyakan insecure dan kebanyakan ngebandingin diri sama orang lain. Kebanyakan entah ngebandingin diri sama orang lain atau kalian iri sama orang lain. Kok banyak? Yaudah.
Aku nggak tahu kenapa, tapi di sini aku ngerasain energi self hate. Energi kalian itu kadang suka benci sama diri kalian sendiri. Entah karena kesalahan yang kalian perbuat di masa lalu, atau karena kalian mengalami trauma atau pengalaman di masa lalu yang kurang mengenakan, yang jatuhnya malah buat kalian jadi benci dan menyalahkan diri kalian sendiri. Padahal whatever happened in the past itu nggak sepenuhnya kesalahan kalian. Padahal apa yang sudah terjadi di masa lalu itu nggak sepenuhnya kesalahan kalian. Tapi kalian punya tendensi untuk ibaratnya jadi keseringan ngebandingkan diri dengan orang lain. You compare yourself too much and too often with other people. It's easier for me to speak in English. Kamu keseringan ngebandingin diri sama orang lain, sehingga jatuhnya kamu jadi kayak merendahkan dirimu sendiri di mata orang lain, di mata dirimu sendiri dan di mata publik. Kamu gak sadar kamu cantik, kamu gak sadar kamu menarik, kamu gak sadar kamu unik, kamu gak sadar kamu ibaratnya punya kualitas yang bisa di-offer, punya nilai jual ya. Ibaratnya ya kayak punya nilai jual, punya nilai yang bisa kamu banggakan. Dan kamu itu punya tendensi kayak you keep giving to other people. Kamu beri, ngasih terus ke orang lain. Tapi karena kamu gampang ngerendahin diri sendiri, kamu jadi gampang untuk lupa bahwa dirimu sendiri itu juga perlu untuk diberi. You have so many things to offer. Teman-teman yang pilih nomor 2 nih, aku rasa hatinya tuh ibaratnya kayak lembut banget. Kayak you're willing to give everything to other people. Kamu bersedia untuk memberikan apa saja buat orang lain, terlebih kalau kamu peduli dan sayang ke orang itu. Entah itu pasangan, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Tapi tolong ingatkan dirimu sendiri bahwa kamu juga berhak untuk diterima. Kamu juga berhak untuk diberi, supaya balance. Energi exchange-nya balance. Dan teman-teman perlu belajar untuk sabar. Please sabar. Aku gak lihat kamu sebagai orang yang meledak-ledak kalau marah. Tapi kalau ada rencanamu yang gak sesuai atau rencanamu yang belum jalan, aku ngelihat teman-teman sebagai orang yang gampang banget ngehakimin diri sendiri. Dan gak sabarannya jadi malah sama diri sendiri. You judge yourself too often. Kamu terlalu sering menghakimin dirimu sendiri. Bawa hati gitu loh. You put everything into your heart. You really put everything into your heart. Kayak diomongin dikit dimasukin hati, diomongin dikit dimasukin hati. Jatuhnya kamu jadi stres sendiri. Aku lihat teman-teman itu sebenarnya banyak di antara nomor 2 yang kayaknya empat ya, gampang narik perasaan orang lain, gampang narik emosi orang lain juga, yang entah kalian sadar atau tidak sadar. Dan di sini please be aware and know your own power. Ketahui kekuatanmu sendiri. Maksudku, you guys have so much things to offer. Kalian tuh punya banyak hal yang bisa kamu berikan, yang bisa kamu tawarkan ke dunia ini. Karena kamu adalah orang yang adil, orang yang gak pamrih, orang yang penyayang, orang yang peduli. Soalnya kamu sabar loh. Kamu baik, kamu sabar, kamu penyayang, kamu peduli ke orang lain. Tapi, kenapa kamu gak bisa ngelakuin hal itu ke dirimu sendiri? Dan jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berharap. Kamu takut bang. Aku lihat dari teman-temannya, why are you really judging yourself sih? Coba tanya deh ke diri sendiri. Aku salah apa sih? Aku salah apa ke diriku sendiri? Kok aku segini bencinya sama diriku sendiri? Kok aku segini meragukan diriku sendiri? Coba tanya. Karena jauh di dalam lubuk hatimu, aku rasa kalian itu juga pengen banget ngelepasin diri dari kebiasaan judging yourself. Pengen banget ngelepasin diri dari kebiasaan iri atau ngebandingin diri dengan orang lain. Kamu tipe yang perasa iya, tapi overthinking juga iya. When you want something, then just go for it. Tentukan strategi-strategi secara bijaksana supaya kamu bisa mewujudkan keinginan harapan kamu. It's a time for you to heal. Ini waktu yang tepat buat kamu healing. Ambil waktu untuk sembuh, ambil waktu untuk pulih, ambil waktu ibaratnya untuk merawat semua luka-lukamu supaya luka-lukamu sembuh. Ambil waktu untuk nafas, ambil waktu untuk jeda, ambil waktu untuk istirahat. Jangan takut hasil kerja kerasmu itu tidak akan terbayarkan. Semesta nggak buta, Tuhan nggak tidur. No. Kalau selama ini ibaratnya you want justice, kamu mau keadilan, percaya deh, gak perlu kamu yang balas misalnya tindakan jahat orang lain atau apapun. Percaya bahwa Tuhan itu menilai dan melihat segalanya. Usahamu, kerja kerasmu,
Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ambil waktu untuk jeda dulu, ambil waktu buat healing. Karena mungkin banyak di antara teman-teman yang nomor 2 yang mungkin merasa kayak, udah kok, aku udah healing, aku udah sembuh. Tapi coba tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah memang sudah sepenuhnya sembuh? Atau kamu hanya merasakan bahwa kamu sudah sembuh? Have you been fully healed? Or is it just you thinking that you've been healed? Those are two different things. Those are two different experiences. Peace. Peace comes from remembering that only love is real. Kedamaian itu datang hanya dengan mengingat bahwa hanya cinta yang asli di dunia ini. Maksudku, cinta bukan hanya cinta asmara ya, tapi cinta dalam konteks cinta, terutama cinta unconditional love dari semesta dan Tuhan ke umatnya. Maksudku, kadang kita gampang kebawa rasa takut, gampang kebawa kekhawatiran. Tapi kalau kita berani mengingat, aku baru ngomong gini. This is creepy but cool. Kalau kita berani mengingat identitas kita itu siapa? You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Kalau kita ingat identitas kita bahwa kita adalah umatnya, kita ciptaan Tuhan, kita ciptaan semesta, kita pasti ingat bahwa Tuhan dan semesta itu sayang sama kita. Kita nggak akan ditinggalin. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu overthinking, kita nggak perlu bla 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 bla. Yang kita perlu lakukan adalah find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Walaupun kita sedang dihadapi dengan rintangan, problems, and anything, tapi pasti ada pelajaran, ada something yang kita bisa petik di tengah-tengah kesulitan. Nafas, tenang, eling, jeda, istirahat. Ingat siapa dirimu. Ingatkan dirimu secara constantly siapa dirimu. Berdamai dengan dirimu sendiri. Berdamai dengan dirimu sendiri. And last but not least, let me take some more. I am the angel of marriage and I'm assisting you right now. Mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini juga banyak yang ngerasa kayak khawatir tentang hubungan asmaranya, khawatir dengan hubungan percintaannya. Tapi jangan takut, jangan khawatir, karena ya ibaratnya kayak aku bilang, ingat, remember who you are. Ibaratnya malaikat yang menjaga dan menuntun hubungan percintaan orang itu ngejagain kamu. Masa sih? Coba berpikir dengan konteks kayak gini. Masa iya Tuhan yang nyiptain langit, bumi, semesta seluas ini, burung-burung di udara, binatang-binatang di laut, binatang-binatang di daratan, dan lain sebagainya, masa iya Tuhan mau sejahat itu kayak ibaratnya ngebiarin kamu yang juga ciptaannya juga? Masa iya Tuhan mau sejahat itu ngebiarin ciptaannya menderita? That's it. That's the key. Kadang kitanya aja yang ibaratnya bebal, terlalu takut, terlalu khawatir, jadi kita lupa lagi identitas kita itu siapa. Yes, the timing is right for this new venture. A happy outcome follows your positive expectations. Jangan takut untuk mengharapkan hal-hal yang positif. Jangan takut untuk, kamu berhak untuk bahagia. Waktunya itu, ini adalah waktu yang tepat buat kamu healing dan menyambut awal baru. Semuanya tergantung kamu. Tetap positive thinking, tetap berani untuk memulai, percaya, sabar, ikuti prosesnya, sabar dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Oke? Aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku. Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Tapi, kalau misal kalian rasa pesan tidak resonate, it's okay. Dan sekarang, karena nomor 2 sudah, berarti kita lanjut ke teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau di antara teman-teman nomor 2 ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagram Delusion Priestess. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Delusion Priestess. Sekarang, yang terakhir, kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3.
atau oracle card yang ini. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, kita akan sama-sama mencari tahu apa yang bisa teman-teman lakukan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. What can you do to be a better self? Okay? What can you do to be a better self? Apa yang bisa teman-teman lakukan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi? What can you do to be a chill? Banyak banget. What can you do to be a better self? Jatuh semua. Okay. Oke, nggak muat. Let me just adjust this first. Diatur dulu supaya muat semua. Oke, buat teman-teman yang pilih nomor 3, yang aku rasakan adalah pertama-tama mungkin teman-teman itu perlu untuk coba charity lagi, berderma, sedekah, atau do something, anything untuk memberi kembali. Memberi bukan hanya dalam memberi uang ya, bisa juga memberi ilmu, memberi tenaga, waktu ke orang lain juga. Maksudku, tuh gini, God gives, God takes away. Dalam segala situasi, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Tapi kalau kamu, ibaratnya kamu diberikan, jangan ngerasa kamu akan kekurangan kalau kamu memberi. Kalau kamu terpanggil untuk ibaratnya charity, sedekah, atau apa, jangan merasa kamu akan kekurangan kalau kamu bantu orang lain. Entah itu bantu materi atau bantu ilmu ya, bantu apapun. Tapi percayalah, belajar untuk melihat segala situasi dari kacamata, selama kamu ikhlas, energinya akan mengalir. Mungkin teman-teman itu takut untuk memberi, takut untuk berbagi, karena takut kamu dimanfaatkan. Kalau pola pikir gitu, mindsetmu juga akan selamanya ibaratnya terjebak dalam siklus yang sama. Tapi, coba lihat gini. Semesta, Tuhan, mempercayakan misalnya kamu materi lebih, harta lebih, ilmu lebih, kemampuan lebih, bakat lebih, dan lain sebagainya. Karena semesta tahu, kamu itu punya kapasitas untuk memiliki lebih itu. Dan gunakan apa yang kamu miliki, gunakan bakat, gunakan kemampuan, gunakan use anything in your power to bless other people. Gunakan apa yang kamu miliki itu untuk menjadi sumber berkat, sumber kebaikan, sumber kebahagiaan buat orang lain juga, bukan hanya untuk dirimu juga. Karena izinkan rodanya untuk berputar gitu loh. Izinkan aliran energi kebaikannya untuk berputar. Sehingga nanti kamu juga bisa menerima aliran energi kebaikan, aliran energi cinta, walaupun mungkin bukan dari orang yang kamu harapkan, atau bukan dari orang yang kamu berikan kebaikan, tapi kamu bisa merasakan aliran energi kebaikan itu mengalir dan masuk ke dalam hidupmu. Izinkan dirimu juga untuk diberi. Jangan kamu yang beri, jangan giving terus, tapi izinkan dirimu juga untuk receiving. Izinkan dirimu untuk menerima apapun itu. Dan mungkin banyak di antara teman-teman yang pernah memiliki masalah keluarga, atau kalian punya pola pikir atau mindset tertentu tentang keluarga, tentang hubungan yang harmonis. Coba selesaikan dulu hubungan-hubungan atau masalah-masalah yang belum selesai dengan orang lain, supaya kamu bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis, baik dengan keluargamu, pasanganmu, atau orang lain, atau teman. Karena di sini aku merasa kamu memiliki kerinduan untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis, hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Dan untuk teman-teman yang pilih nomor 3, aku juga melihat bahwa coba yakinkan dirimu untuk berprogres. Jangan takut untuk berprogres. Ikuti progresnya. Tidak ada segala hal yang bisa terjadi secara instan. Kamu harus berani untuk mengikuti progresnya. Kenapa? Karena untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi itu butuh usaha, butuh keberanian, butuh efforts, butuh actions. Bukan hanya imaginations, bukan hanya bayangan atau ilusi atau angan-angan. Ikuti progresnya. Segala hal yang instan itu nggak bisa
anything that comes to you instantly itu belum tentu permanen. Segala hal yang instan itu belum tentu permanen sifatnya. Sedangkan anything that you can obtain step by step, within divine timing, segala hal yang bisa kamu usahakan bertahap dalam divine timing itu lebih bisa dipertahankan. Dan hargai kreativitasmu, hargai ide-idemu, hargai talentamu, hargai bakatmu, hargai keunikanmu. Karena keunikanmu itulah yang membuatmu jadi istimewa, keunikanmu itulah yang membuatmu jadi menarik, keunikanmu itulah yang membuatmu jadi lebih, ibaratnya punya kualitas, punya something yang bisa jadi magnet buat menarik kebahagiaan ke dalam dirimu sendiri. Kebahagiaan yang memang berhak dan hanya ditakdirkan dan layak untuk dimiliki oleh kamu. Caranya gimana? Jangan takut untuk menjadi otentik, jangan takut untuk menjadi berbeda, jangan takut untuk menjadi unik. Dan jangan terlalu dingin, jangan terlalu dingin. Aku merasa kamu itu tipikal yang you could be too cold or too aloof. Kamu bisa terlalu dingin, kamu bisa terlalu jutek, kamu bisa terlalu kaku ke orang lain. Karena mungkin kamu takut disakiti, kamu takut dikecewakan, dan itu juga jadi alasan kenapa mungkin kamu takut untuk memberi ya. Kamu takut untuk dihianati. Berarti kamu belum belajar kalau gitu. Belum belajar dari pengalamanmu di masa lalu. Kalau kamu masih ibaratnya terlalu takut, terlalu protecting yourself for too much. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu menarik diri dari pergaulan atau orang lain. Karena kamu nggak tahu. Karena kita nggak akan pernah tahu. Ibaratnya semesta mau ngirim siapa, Tuhan mau ngirim siapa untuk bantu kita belajar. It's time to take action. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengambil tindakan. Untuk mimpi-mimpimu, untuk memperjuangkan harapanmu, keinginanmu. Ini adalah waktu yang tepat buat kamu berubah. Do anything in your power to make your dreams come true. Do anything in your power to pursue whatever goals that you want to achieve. Gunakan segala hal itu dalam usahamu, dalam kemampuanmu untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan harapan yang memang kamu inginkan. The end of tough cycle approaches. Akhir dari siklus yang buruk, siklus yang sulit, siklus yang menyulitkan sudah dekat. The answers you need are coming. Ya, jawaban-jawaban dari doamu, jawaban-jawaban dari keinginanmu, harapanmu. Mungkin kamu berdoa supaya ada solusi untuk masalah-masalahmu. Jawaban itu sudah dekat. Jangan takut untuk bermimpi. Keep dreaming. Berarti kayak Dory di Finding Nemo, just keep swimming, just keep swimming. You gotta keep swimming tuh. Kamu juga perlu berenang di kolammu, di lautan juga, di lautanmu juga. Jangan takut untuk mengusahakan harapanmu, keinginanmu. Dream big. Don't be afraid to dream big. Don't be afraid to follow your heart, follow your creativity. Clear your space. Get rid of clutter. Clear the energy around you and use Feng Shui. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk belajar Feng Shui, mungkin teman-teman juga disarankan buat coba, tapi aku nggak paham tentang Feng Shui ya. Get rid of clutter. Coba buang semua beban-beban, masa lalu, trauma, dan lain sebagainya. Buang semua hal yang sudah kamu rasa tidak cocok lagi. Bersihkan energimu, bersihkan energi dirimu, dan mungkin tempat tinggalmu, bersihkan teman-temanmu, bersihkan mindsetmu dulu. Itu yang penting sih, itu yang aku rasakan. Bersihkan mindset dan kepercayaanmu dulu. Your mindset and your beliefs. Define order. Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ada segala hal terjadi? Why things happen the way it is, or things happen the way they are? Kenapa banyak hal terjadi sebegini, begitu, bla 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 bla. Yang jatuhnya malah kamu jadi mempertanyakan semesta. Belajarlah untuk ibaratnya melihat bahwa dalam segala situasi, dalam segala anything that happens in your life, nothing's coincidence, nggak ada yang kebetulan. Semesta itu akan membantu kamu untuk melihat lewat, kalau kamu bersedia untuk terbuka, bersedia untuk belajar, kamu tetap open-minded, semesta akan bantu kamu untuk menjalani hidup dan melihat di luar dari ketakutanmu, di luar dari kekhawatiranmu. Sehingga persepsimu bisa lebih berkembang, kepercayaanmu bisa lebih berkembang, dan kamu bisa ibaratnya melihat bahwa dalam segala hal itu pasti ada segala situasi yang bisa kamu pelajari. Dalam segala hal itu pasti ada hal positif yang bisa kamu petik. Entah hal positif atau hal pelajaran yang bisa kamu petik. Lalu percaya bahwa divine order itu ada, divine timing itu ada, intervensi semesta itu ada.
ibaratnya ya pada akhirnya kita cuma bidak-bidak caturnya beliau. Beliau lebih tahu kemana kita harus jalan gitu loh. Izinkan dirimu untuk dibentuk seperti bejana. Izinkan dirimu untuk ya layaknya clay yang what is clay in bahasa? Ya layaknya clay gitu loh, mainan anak-anak yang dibentuk-bentuk. Ya tergantung gimana cara semesta mau ngebentuk kita. Tergantung di mana semesta mau menempatkan kita. A happy move to a new home or place of employment is in the works. This movement will usher in positive new energy. Mungkin kamu mengharapkan perubahan di hubunganmu, hubungan dengan orang lain, atau hubungan asmara, atau perubahan di karir. Ada perubahan bahagia yang di depan sudah menanti, tapi izinkan dirimu juga untuk berharap lagi, izinkan dirimu untuk percaya. Percaya dan izinkan dirimu untuk menerima jawabannya. Be open-minded, berusaha untuk terbuka. Be ready for miracles. Siapkan dirimu untuk mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban. Oke? Aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Kalau misalnya antara teman-teman yang nomor 3 ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Well, berarti tiga-tiganya sudah dibacakan. Semoga pesannya bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.